Don't say you don't have enough time. Jangan bilang kamu tidak punya waktu atau tidak ada waktu. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pastor Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci, semua tokoh besar. Jangan bilang kamu tidak punya waktu, tidak ada waktu, atau tidak cukup waktu. Waktu yang diberikan padamu sama persis dengan waktu yang diberikan pada siapapun tokoh-tokoh besar. Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, waktunya sama 24 jam persis, dan mereka bisa melakukan hal-hal besar. Kenapa kamu tidak? Nabi Muhammad pun juga 24 jam. Tidak ada dalilnya karena beliau Nabi, maka waktunya jadi 28, tidak ada. 24 sama, tapi manfaat hidupnya luar biasa. Maka jangan beralasan tidak punya waktu atau tidak ada waktu. Jangan-jangan kita saja yang tidak bisa ngatur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ada di sesi terakhir untuk bulan Januari. Ya, jadi setelah itu mungkin kita off sebentar, sekitar 1 bulanan. Kemudian kita mulai lagi. Tidak apa-apa, biar ada istirahatnya. Kalian kan waktunya libur hari ini, kuliahnya belum mulai. Oke, kita ada di tema tidak terlalu serius, tema santai. Kemarin ada harapan, ketakutan, waktu. Tema-tema yang tanpa tokoh, meskipun yo gagasan-gagasan yang saya bawa itu ya dari tokoh-tokoh. Jadi bukan milik saya sendiri. Makanya ngaji ini sebenarnya tidak luar biasa. Yang luar biasa itu ya tokoh-tokoh yang kita kaji itu. Kita cuma membunyikan kembali apa yang mereka katakan. Oke. Tema malam hari ini adalah waktu. Kebetulan waktu kita agak mundur. Harusnya jam 8, sekarang jam 8 lebih baru kita mulai. Tema waktu ini tema yang sejak zaman dulu jadi bahasan. Jadi filosof-filosof awal, bahkan sejak Demokritos juga sudah membahas waktu. Plato, Aristoteles, Immanuel Kant, Newton, ada Einstein, ada Stephen Hawking. Dari tradisi abad tengah ada Agustinus, ada Ibn Rus, bahkan Ghazali dengan cara membahas masing-masing ngomong tentang waktu. Jadi yang tertarik membuat tulisan, disertasi, tesis tentang waktu, tokohnya banyak, tinggal milih. Cuma masalahnya ngomong tentang waktu itu seperti kalimatnya Agustinus itu. Jadi katanya Agustinus, apakah waktu itu jika tak seorang pun mengajukan pertanyaan, aku tahu. Tapi jika seseorang mengajukan pertanyaan dan aku mau memberi penjelasan, aku tidak tahu lagi. Ini kalimat yang jujur dari Agustinus. Kita sering semacam ini. Dalam banyak kasus, dalam banyak hal kita itu sering merasa tahu. Ketika tidak ada orang tanya, tapi begitu ditanya, disuruh jawab, kamu biasanya tolah-toleh terus.
Kamu itu loh teriak-teriak anti khilafah. Khilafah itu apa toh? Kemarin seolah-olah sudah ngerti. Begitu ditanya, apa ya? Kamu rame anti demokrasi atau pro demokrasi. Demokrasi itu apa? Anti itu apa? Pro itu apa? Itu kamu mungkin ya bingung lagi. Seolah-olah kemarin sudah tahu, tapi begitu ditanya enggak tahu. Makanya kalau kalian belajar mantek, bab pertama kitab mantek itu takrif, definisi. Definisi itu melatih kepandaian kita mendefinisikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Nah, ini dialami oleh Agustinus. Begitu saya ngomong waktu kan kalian rasanya sudah tahu saja ya semacam itulah Pak waktu. Bayanganmu mungkin jam, kalender, apalagi waktu Indonesia bagian Barat, WIB, WIT, kan cuma itu yang ada di pikiranmu kalau ngomong tentang waktu. Pagi, siang, sore, malam, ngomong waktu selalu begitu. Atau waktu makan, waktu tidur, waktu pacaran, waktu apel, itu bayanganmu hanya itu tentang waktu. Tapi begitu kamu ditanya waktu itu apa, Agustinus jawab, begitu ada yang tanya dan aku mau menjelaskan, macetlah penjelasannya. Seolah-olah aku tidak tahu lagi. Tugas filsafat yang paling dasar adalah clarifying konsep. Clarifying konsep itu memperjelas konsep sesuatu. Ini persis kayak definisi tadi. Kita sering ngomong, sering diskusi, bahkan sering debat dengan orang, tapi jangan-jangan kita tidak paham konsepnya, atau jangan-jangan konsepku dan konsepmu beda. Misalnya tentang khilafah tadi, yang sini ngomong khilafah bayangannya kayak dinasti ada rajanya, sementara yang sana ngomong khilafah itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makanya yang sana ngeyel, nggak boleh kita anti khilafah. Yang sini janganlah, ndak harus, itu istilahnya manusia kok. Wong beda konsep. Jadi beda definisi. Maka clarifying konsep dulu. Ayo diperjelas konsep dulu. Oke. Nah, sama kayak waktu ini problem perennial juga. Ayo kita perjelas apa itu waktu. Tiba-tiba saya teringat Gibran di The Prophet, sang nabi itu. Dia juga bingung sama kayak Agustinus ketika ngomong tentang waktu. Di The Prophet itu kan ada satu bab ketika ada seorang ahli astronomi tanya, "Guru, bagaimanakah perihal waktu?" Dijawab oleh sang guru Al-Mustafa yang jadi tokohnya sang nabi, "Engkau ingin mengukur sang waktu yang tiada ukur dan tanpa ukuran." Kalimatnya panjang itu, cuma saya potong paragraf paling belakang. Dan bukankah sang waktu itu sebagaimana hakikat cinta, tiada mengenal batas ukuran serta tak dapat dibagi. Itu satu kalimat ini kan panjang. Oh, waktu itu kayak cinta ya, ndak ada batas, ndak ada ukurannya. Awal itu ndak bisa diukur. Paling awal itu kapan, susah ngukurnya. Akhir juga ndak bisa diukur. Paling akhir itu kapan, dibagi-bagi juga susah. Waktu itu kan kayak kita jalan aja. Sekarang sudah 8:30, tadi jam 8. Mbok ya dibagi-bagi dulu biar waktunya, biar nggak jalan dulu. Yang jalan yang ini aja, yang sini ndak usah jalan, ndak bisa. Sama kayak cinta. Cinta itu ndak ada batasnya. Kalian mau membatasi cinta, ndak bisa. Cinta yang beneran ya. Terus ndak bisa dibagi-bagi. Sudahlah, karena punya 4, yang sini 25%, 25%, 25%, itu kalau cintanya ndak bisa dibagi. Orang jatuh cinta itu ya utuh mesti. Nah kalau 4 Pak, ya berarti ini 100, 100, 100, 400%. Oke, ya. Jadi apa itu cinta? Gibran
Apa itu waktu? Ya waktu itu kayak cinta gitu aja lah. Tapi apabila ada keharusan dalam pikiran untuk membagi sang waktu ke dalam ukuran musim semi dan musim dingin, ukuran musim demi musim, maka biarkanlah tiap musim merangkum musim lainnya. Jadi kalau harus dibagi-bagi, termasuk cinta tadi, lampauilah jumlahnya, buanglah kuantitasnya, jadikan satu. Serta biarkan masa kini selalu memeluk masa lampau dengan kenangan. Kapan-kapan kita bahas lagi ya, cintanya Khalil Gibran. Cuma ini menunjukkan, menguatkan Agustinus tadi bahwa waktu itu tidak gampang untuk sekedar dijelaskan. Ada sosiolog ahli sejarah Islam, Malik bin Nabi. Beliau juga ingin menjelaskan waktu. Ini salah satu tokoh yang kapan-kapan kita harus bahas, karena dulu saya janjikan membahas Malik bin Nabi itu di filsafat sejarah. Cuma ada halangan jadi tidak terbahas. Katanya Malik bin Nabi, waktu adalah sungai yang mengalir ke seluruh penjuru sejak dahulu kala, melintasi pulau, kota, dan desa, membangkitkan semangat atau menina-bobokkan manusia. Ia diam 1000 bahasa, sampai-sampai manusia sering tidak menyadari kehadiran waktu dan melupakan nilainya. Walaupun segala sesuatu selain Tuhan tidak akan mampu melepaskan dirinya dari waktu. Itu Malik bin Nabi. Itu kalimat-kalimatnya menurut saya mudah dipahami ya. Kalimat-kalimat puitis. Jadi waktu, katanya Malik bin Nabi, itu dia mengalir meliputi segala sesuatu, bisa jadi sumber semangat, bisa jadi sumber kamu terlena. Kamu yang santai-santai menikmati waktu, tiba-tiba kaget, waduh sudah waktunya ujian, waduh sudah waktunya bayar lagi, waduh sudah umurku sudah tua, waduh sudah semester akhir. Nah, itu waktu jadi sumber yang menina-bobokkanmu. Tapi ada kalanya waktu itu jadi sumber semangat. Sama-sama ingat bahwa waduh sudah semester akhir, terus kamu jadi semangat untuk menyelesaikan. Jadi dia punya dua kekuatan yang saling melengkapi, atau bisa juga dibaca saling kontradiksi. Tergantung kita memakainya. Nanti ada banyak penjelasan di belakang. Oke, ada mitos tentang waktu. Kemarin kita juga ketakutan bawa mitos, harapan membawa mitos. Sekarang untuk waktu juga ada mitos. Kalau di Yunani mitosnya waktu itu Kronos. Saya tidak tahu ilmumu tentang mitologi Yunani sampai mana. Kronos itu golongan Titan. Titan itu generasi dewa-dewa sebelum dewa-dewa Olympus. Jadi sebelum dewa-dewa Zeus dan kawan-kawan itu, Kronos ini sebenarnya bapak Zeus. Kronos ini anaknya dua dewa, Dewa Gaia sama Dewa Uranus, Dewa Langit sama Dewa Bumi. Dewa Gaia sama Dewa Uranus ini punya 12 anak. Yang paling muda Kronos, tapi Kronos ini paling jago. Kalau kalian suka main game, saya dulu suka main game di PS2 itu ada God of War. Ayo, kamu masih suka enggak? Kalau sekarang sudah God of War 3 sudah ada yang punya Jepang.
God of War itu perang antara Titan sama dewa-dewa Titan sama Olympus. Yo nanti carian. Kamu penggemar game enggak? Nah, jadi karena nanti yang meruntuhkan dinasti Titan ini dewa-dewa Olympus, Zeus dan kawan-kawan. Kronos ini nanti ada yang meramalkan bahwa yang akan meruntuhkan kekuasaanmu adalah anakmu sendiri. Maka terus anak-anaknya dimakan semua, termasuk itu yang di situ ya. Ada Poseidon, ada Hades, ada Hera, ada Demeter, ada Hestia. Itu dimakan semua oleh Kronos, tinggal Zeus. Cuma Zeus ini disembunyikan oleh ibunya waktu lahir. Nah, nanti akhirnya yang bisa menaklukkan Kronos ini Zeus. Dan Kronos itu kalau di Yunani konotasinya adalah penguasa waktu. Mungkin membacanya waktulah yang melahirkanmu, tapi hati-hati. Kalau kamu kalah oleh waktu, maka waktulah yang akan menelanmu dan mematikanmu. Jadi dari situlah mitologi Kronos kemudian diasosiasikan dengan waktu. Kalau kalian mungkin kenalnya Zeus ya. Kalau Zeus itu di Gunung Olympus. Nah, ceritanya Zeus ini mirip kalau di wayang itu kayak Resi Bisma. Resi Bisma itu juga saudara-saudaranya dibunuh oleh kalau Bisma ibunya. Jadi Bisma itu 8 bersaudara. Kakaknya yang nomor 1 sampai nomor 7 oleh ibunya Dewi Gangga itu dibuang ke laut untuk menyelesaikan karma. Tinggal yang nomor 8 Dewa Brata yang nanti jadi Bisma. Ya kalian nonton Mahabharata. Ya, dan nanti Bisma ini kan yang jadi cikal bakal nanti munculnya 2 kubu antara Pandawa sama Kurawa. Oke, jadi mitosnya Kronos. Saya tidak tahu Kronos itu merek apa ya, arloji apa-apa saya lupa kalau di Indonesia. Oke, kita lihat dasar, gagasan-gagasan dasar tentang waktu. Yang pertama Plato sama Aristoteles. Ini guru murid, cuma pendapatnya berbeda. Tidak masalah. Mungkin kalau Plato ngerti betapa dahsyatnya Aristoteles, dia luar biasa bangga. Kalau menurut Plato, dan 2 orang ini nanti banyak mempengaruhi tradisi filsafat Islam dan teologi Islam dalam pandangannya tentang waktu. Kalau bagi Plato, waktu itu diciptakan abadi bareng sama dunia. Karena adanya waktu ini kan perputaran dunia ini. Perputaran alam semesta itu kan yang melahirkan waktu. Dulu, kemarin, besok itu kan matahari berputar, alam berputar, lahirlah namanya durasi, waktu. Jadi dia adalah makhluk pertama, termasuk generasi makhluk pertama begitu Allah menciptakan makhluk. Begitu ada makhluk, saat itu juga lahir waktu. Saat itu juga lahir masa. Cuma pendapat ini nanti dibantah oleh muridnya Aristoteles. Katanya Aristoteles, ada lemahnya pendapatnya Pak Guru saya Plato ini. Lemahnya di mana? Kalau menurut Aristoteles, waktu mendahului alam semesta. Karena alam semesta ini kan logikanya diciptakan. Kalau dia diciptakan berarti ada fase, tidak ada kemudian ada. Fase tidak ada ini kan ada waktu sudah kan. Sebelum ada alam dengan saat ada alam. Sebelum itu kan sudah menunjukkan waktu. Jadi ada waktu sebelum alam. Padahal tadi waktu itu kan bukankah muternya alam. Alam itu kan baru.
Berarti waktu ini mendahului alam. Cuma ya kalau dipikir nanti bulat. Sebelum Allah menciptakan waktu, apa sudah ada waktu? Ayo, susah ya, mikir filsafat itu. Dan ini nanti masuk ke para teolog ketika memperdebatkan ciptaan. Ini diantara subjek yang dibahas oleh Ghazali dan nanti dibantah oleh Ibnu Rus di Tahafud dan Tahafud tentang kebaruan alam. Jadi ya termasuk penciptaan alam itu kan penciptaan waktu tadi. Kapan Allah menciptakan waktu? Akal tidak bisa membayangkan sesuatu yang dari tidak ada kemudian menjadi ada dan dia mendahului waktu. Jadi itu debat klasik. Kalau ini namanya debat metafisik. Metafisik itu dibalik fisik. Filsafatnya namanya filsafat spekulatif. Aslinya gimana? Ya kita tidak tahu. Pokoknya pinter-pinteran saja, cerdas-cerdasan saja. Besok ditanyakan langsung ke Allah. Oke, mana lebih dulu alam atau waktu? Ini kan kayak ayam sama telur. Kalau katanya Aristoteles, ya ndak bareng. Katanya Aristoteles, ya ndak mungkin bareng dong. Katanya Plato, bareng. Katanya Aristoteles, ndak bareng. Siapa dulu, siapa belakang agak susah. Tapi ini perdebatan klasik. Masuk ke modern Newton. Newton ini termasuk yang berpandangan waktu itu mutlak sifatnya. Dia eksak, mutlak, independen, punya logik sendiri, punya proses sendiri. Di orang-orang modern nanti waktu diasumsikan sebagai linier dan terbatas. Maksudnya linier itu waktu itu jalan terus, tidak mungkin balik. Jadi maju terus, tidak mungkin ada waktu itu mundur. Meskipun kamu kalau lihat-lihat film kan banyak ada yang perjalanan kembali ke masa lalu, time travel. Isu-isunya juga banyak. Cuma nanti kalau kalian googling nanti banyak sekali argumen-argumen untuk mematahkan ketidakmungkinan perjalanan waktu ke masa lalu. Nah, kalau di modern waktu itu jalannya linier ke depan terus. Hati-hati waktu itu terbatas, maka jangan sampai kamu terlena. Karena begitu lewat, hilang sudah. Kayak kamu naik kereta, begitu ketinggalan selesai sudah. Karena keretanya tidak bisa balik. Sudah terlanjur jalan. Ini basicnya cara berpikir modern. Di antara tokohnya Newton. Jadi waktu itu sifatnya linier, terbatas. Itu yang muncul banyak istilah hari ini kan ada keburu waktu, kehabisan waktu. Jadi seolah-olah kenapa waktu bisa habis? Ya karena waktu terbatas. Bahkan ada time is money. Waktu adalah uang. Begitu kamu kehilangan waktu, kamu kehilangan uang. Jadi kamu ikut ngaji ini kan mau nyari menghabiskan waktu secara bermanfaat biar tidak merasa rugi. Kan antara lain itu mungkin termasuk kamu menganut gagasan waktu itu linier dan terbatas. Sehingga orang modern itu dikenal banyak yang keburu-buru, pingin nang segera beres urusannya nang. Nah, itu karena dia punya pendapat waktu ini harus dimanfaatkan baik-baik karena dia jalan terus, tidak bisa kembali. Oke, ini gagasannya Newton, dasarnya yang punya teori gravitasi. Waktu itu mutlak, waktu itu absolut. Dia berjalan secara linier dan terbatas. Terus pandangan pertama. Pandangan kedua kebalikannya. Waktu itu sirkuler.
berputar. Jadi tidak jalan habis, tapi apa, balik. Ya mungkin dari segi kuantitas waktu itu bisa hilang, tapi dari segi kualitas dia bisa balik. Jadi waktu itu berputar ulang, waktu itu melingkar, dia ada pola-polanya. Waktu itu bukan sumber daya yang tak terbatas, tapi dia tidak terbatas, berulang terus. Coba perhatikan waktu real dalam misalnya Indonesia. Indonesia itu dulu zaman penjajahan, kita perang, terus merdeka. Begitu merdeka kan tidak berhenti perang, muter lagi, perang lagi, ada pemberontakan. Terus ganti orde baru, terus perang lagi kan untuk menjatuhkan orde baru, ganti reformasi, puter terus. Dan kalau ditarik ke belakang, zaman kerajaan-kerajaan, ya memang isinya perang terus. Mojopahit jaya terus perang, Singosari mendirikannya pakai perang, keruntuhannya karena perang. Mojopahit mendirikannya perang, keruntuhannya karena perang. Nanti Demak juga begitu, Pajang juga begitu, Mataram sampai pecah-pecah. Kemudian jadi Indonesia isinya perang. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia negara damai, negara ramah, ya mungkin saja. Tapi kok sejarahnya banyak perangnya. Sampai hari ini perangnya ganti kan, dunianya dunia maya sekarang. Kalau dulu perangnya dunia nyata. Masih perang. Ternyata muter dan tidak jauh-jauh, ya situ-itu aja. Modelnya saja yang berbeda. Jadi sejarah itu berulang. Kalau ada yang punya pandangan begitu, itu namanya punya pendapat waktu itu sirkuler. Jadi jangan takut kehabisan waktu, waktunya selalu ada dan berputar lagi. Kamu males kok terus gagal, jangan putus asa. Akhiri kemalesanmu, nanti kamu akan jadi sukses. Jangan khawatir, muter. Tapi kalau kamu males, ya muter lagi, kamu ketemunya gagal lagi. Jadi itu waktu sirkuler. Kalau orang Jawa, ideologi waktu sirkuler ini nanti misalnya jadi pandangan tentang cokro manggilingan. Cokro manggil, cokro itu berputar, manggilingan itu ya berputar, melindas, itu manggilingan. Jadi hidup ini kayak roda, dia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang tadi di atas mungkin besok di bawah, yang tadi di bawah mungkin besok ke atas lagi. Itulah hidup. Kecuali rodanya baru macet. Kalau macet atau sengaja dibikin macet sehingga yang di atas terus, yang bawah terus. Tapi tidak mungkin begitu. Tunggulah saatnya cokro manggilingan. Tidak ada orang jaya terus-terusan, tidak ada orang jatuh terus-terusan. Jadi itu di Jawa. Makanya kuasailah cokro manggilingan ini. Kalau di Jawa kuncinya apa? Triwikromo. Triwikromo itu menguasai 3 dunia. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau 3 dunia ini kamu kuasai, maka kamu bisa menaklukkan cokro manggilingan tadi. Naik turunnya hidupmu tidak lagi berpengaruh padamu kalau pas di bawah. Kamu juga tidak akan merasa kesakitan kalau pas di atas kamu tidak akan lupa diri. Nah, itu ideologi waktu sirkuler. Ternyata waktu juga berputar. Tergantung kamu menjelaskannya gimana. Yang benar yang mana, Pak? Linear apa sirkuler? Ya kamu butuhnya yang mana? Hidup itu kan begitu. Kalau kamu butuh, pengen efektif, Pak, segera menemukan kesuksesan, mungkin kamu butuh ideologi waktu yang linear. Nah, harus efektif, serius, karena waktunya bisa habis. Tapi kalau kamu mungkin sedang ingin menikmati hidup, sedang ingin santai, sedang ingin bersyukur, nikmatilah alur waktu yang sirkuler. Banyak pandangan sirkuler ini ditemukan dalam falsafah timur, pandangan-pandangan timur. Jadi
lebih cocok sama mental timur. Mungkin kita lebih sreg sama yang sirkuler. Tapi kita tetap harus punya senjata yang linier tadi. Karena kalau tidak begitu mungkin kita santai-santai terus. Begitu waktunya sumpek harusnya bangkit. Alah biasa Pak, hidup itu kadang di bawah, kadang di atas. Kamu tidak berjuang kamu nanti. Ya, jadi cuma jangan kemerungsung maju terus. Tidak apa-apa. Sekali-sekali gagal ya tidak apa-apa. Balik lagi, ditunggu saja, selalu ada kesempatan. Kan ada yang bilang kesempatan tidak datang 2 kali. Itu teori waktu linier. Ya. Iya, kalau waktu sirkuler enggak. Kamu enggak lolos CPNS enggak apa-apa. Besok ada tes lagi. Iya kan? Itu kan muter lagi. Nanti ada tes lagi, kamu diuji lagi, enggak lolos lagi. Ada muter lagi. Itu kan itu sirkuler. Jadi pokoknya pastikan saja rodanya tetap berputar. Kalau rodanya macet nasibmu. Enggak jadi di atas di bawah. Jadi jangan takut. Kesempatan itu datang bolak-balik. Jangan mau dibilangi kesempatan tidak datang 2 kali Anda. Pasti nanti ada kesempatan lagi, jangan khawatir. Mungkin bukan kesempatan yang ini, tapi kesempatan yang lain pasti ada. Kemarin waktu yang kita ngomong harapan kan, jangan putus harapan, tidak apa-apa. 1 menolak, tidak apa-apa, masih puluhan menunggu. Puluhan tahun lagi maksudnya. Oke. Oke, jadi itu teori kedua. Nah, ada teori juga bagus dari Agustinus. Tadi kan saya singgung ada masa lalu, masa kini, masa depan. Kita banyak menganalisis apapun dengan teori 3 ini kan. Waktu itu ada 3 fase, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Nah, Agustinus ini termasuk filosof skolastik, punya teori bahwa sebenarnya tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Waktu itu yang ada hanya masa kini. Kan ada Pak masa lalu, kemarin kita ngalami. Yang kemarin itu masa kininya yang kemarin. Ketika hari ini, kan, ketika hari ini dia bukan masa lagi. Itu dia masa lalu versi masa kini. Kenapa? Hari ini dia cuma jadi kenangan, jadi memori. Dia sudah tidak ada. Yang ada itu hanya masa kini. Masa depan juga gitu. Masa depan itu kan cuma analisismu, hitung-hitunganmu, prediksimu besok ada apa. Tapi dia sebenarnya tidak ada. Jadi masa lalu itu tidak ada, masa depan itu tidak ada. Yang ada hanya masa kini. Masa lalu itu tampil di masa kini tidak sebagai dirinya sendiri, tapi sebagai kenangan, sebagai ingatan masa kini terhadap masa lalu. Masa depan juga begitu, dia tampil hari ini tidak sebagai dirinya, tapi hanya sebagai prediksi, hanya sebagai perkiraan. Maka yang ada hanya masa kini. Jadi kamu yang galau karena masa lalu, itu sebenarnya kamu galau oleh sesuatu yang tidak ada. Sudah hilang. Termasuk kamu yang galau tentang masa depan. Besok saya mau jadi apa, itu kamu sumpek, sedih tentang sesuatu yang tidak ada. Wong tidak mesti begitu kok kamu. Pak, saya besok jadi apa Pak? Rasanya saya itu suram masa depan saya. Kan suramnya itu besok, dan itu tidak mesti suram. Kok kamu sudah sedih sekarang? Gitu loh. Wong itu masih besok. Indonesia kira-kira sekian ribu tahun lagi akan hancur. Kan masih besok. Lah kok kamu sumpeknya sekarang? Gitu loh.
Mbok sudah, yang besok urusan besok, yang kemarin sudah lewat. Hidup kita di masa kini, itu kan maunya Agustinus. Nikmati saja yang sekarang. Sama aja Pak, sekarang juga sumpek. Ya paling enggak kan sumpeknya enggak double 3. Karena masa lalu dan masa depan. Tapi masa kini saja. Sibukkan dirimu dengan masa kini. Dan jangan salah, masa kini itu sesaat lagi akan jadi masa lalu. Lalu itu kan nggak ada rumusnya. Tadi pembukaan ngaji jam 8:15 misalnya, itu sudah jadi masa lalu. Sudah tadi. Jadi kalau kamu galau, ya sudah lewat. Ceritanya sudah beres. Kan tadi dibilangin perjalanan waktu itu nggak mungkin. Jadi makanya ada pepatah, penyesalan sesal kemudian itu tiada berguna. Kenapa nggak berguna? Sudah lewat peristiwanya. Oke. Kan itu kayak ada cerita sufi. Satu ketika ada seseorang yang berkunjung ke rumah seorang sufi yang kaya raya. Orang ini minta pelajaran pada sufi ini. Mbok saya dikasih nasihat. Wah, saya kalau ngasih nasihat tidak bakat. Sudahlah, saya main nginep sini saja. Nah, waktu nginep itu dia dikasih tempat tidur yang menggantung di tengah ruangan. Di atasnya banyak tombak-tombak yang goyang-goyang, tadi mungkin sewaktu-waktu bisa jatuh. Di bawahnya banyak ular. Jadi semalam dia tidak bisa tidur ke atas. Waduh, ada tombak, ke bawah banyak ular. Begitu pagi-pagi keluar, loh kok sampean kok lesu, tidak tidur tadi malam. Lah di mana bisa tidur? Wong di atas ada tombak, di bawah ada ular. Loh padahal itu kasurnya kasur terbaik, empuk sekali. Loh, wah saya tidak bisa menikmati. Loh salahmu dewe kok tidak menikmati. Loh saya takut nanti tombaknya jatuh, apa ular yang di bawah matuk ke atas. Kan buktinya sampai pagi kan tidak jatuh. Ya kan, ularnya juga nggak naik ke atas. Berarti yang membuatmu tidak bisa tidur lah pikiranmu sendiri. Gitu. Nanti kalau jatuh kan paling nggak terasa kan? Ya. Kalau jatuh baru dibahas, kamu belum jatuh sudah mikir jatuh. Ya akhirnya hidupmu tidak tenang. Oke, yaitu pelajaran ini tadi kan. Jadi kiasan tentang fokuslah pada masa kini. Oke, itu pelajaran dari Agustinus. Makanya nanti Agustinus ngajari lagi, terus gimana cara ngukur waktu. Nah ini juga unik dari Agustinus. Agustinus, kalau kita kan kayak Plato sama Aristoteles debatnya tadi. Kalau kita waktu itu karena gerakan benda-benda, gerakan bintang-bintang, gerakan matahari. Katanya Agustinus salah. Buktinya apa? Agustinus ngasih ilustrasi Yosua. Yosua itu kalau di Islam Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu yang melanjutkan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu meninggal sebelum Bani Israel masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Nanti yang melanjutkan perjuangannya Nabi Musa beliau Yusha bin Nun. Yang di teman-teman tradisi Kristiani disebut Yosua. Nanti ada kitabnya khusus, kitab Joshua. Nah, Yusha bin Nun ini nanti yang bisa menaklukkan Kan'an. Kan'an itu daerah Palestina, Libanon, Yordania sekarang. Satu ketika Yusha bin Nun ini mau perang, menaklukkan satu daerah. Cuma mungkin tempat yang mau ditaklukkan agak jauh, dia jalan sampai ke tempat untuk perang itu sudah
sore. Mungkin itu hari Jumat, karena kalau hari Sabtu kan tidak boleh ngapa-ngapain. Ya, kayak di kita hari Jumat. Nah, mungkin sampai sana Jumat sore. Wah, ini gawat ini, pasukan sedang semangat mau perang. Ini kalau ditunda, besok bisa kalah ini. Akhirnya Yusha bin Nun madep ke matahari, dipentelengi mataharinya. Saya mengemban tugas dari Allah, engkau juga mengemban tugas dari Allah. Terus berdoa sama Allah, tolong mataharinya suruh berhenti sebentar. Ya, kita menaklukkan daerah ini, tapi mataharinya jangan tenggelam. Kalau zaman dulu, kalau matahari tenggelam itu kan tidak boleh perang. Kalau sekarang kan kebalikannya, mau perang nunggu matahari tenggelam. Oke, nah mataharinya berhenti, tapi terus bisa menaklukkan dan menang. Terus mataharinya jalan lagi. Kalau di ceritanya wayang kan ada itu kan, waktu Arjuna bersumpah mau membunuh Jayadrata. Jayadrata ini yang bunuh anaknya Arjuna, namanya Abhimanyu. Jadi dia bersumpah, pokoknya besok kalau sampai matahari terbenam, saya tidak bisa bunuh Jayadrata, aku yang bunuh diri. Itu kan Arjuna. Krishna sumpek ini, waduh bikin sumpah aja kok yang marahi sumpek. Dan Jayadrata tahu sumpahnya Arjuna ini, terus dia sembunyi. Pokoknya hari itu dia tidak kemana-mana, dilindungi, disembunyikan, biar tidak keluar. Pokoknya nggak usah perang aja, lumayan sudah Arjuna nanti bunuh diri. Itu kan sudah sore, mataharinya mau turun, sama kasusnya. Cuma kalau Krishna mataharinya nggak disuruh berhenti, cuma ditutupi pakai senjatanya cakra itu. Begitu mataharinya ditutupi, orang teriak-teriak, wah sudah sore ini, wah ini semua ngumpul pengen lihat gimana Arjuna bunuh diri. Termasuk Jayadrata, dia juga pengen lihat Arjuna yang bunuh diri. Begitu Jayadrata keluar, senjatanya diambil, masih siang, terus kelihatan, nah itu dia Jayadrata. Ceritane wayang begitu. Nah, ini dipakai oleh Agustinus. Mataharinya berhenti. Harusnya kalau waktu itu karena gerak, begitu matahari berhenti, waktunya kan berhenti. Tapi ternyata kan tidak. Kita bisa tanya, berapa lama matahari berhenti? Loh, itu juga waktu. Matahari berhenti 2 jam, Pak. Loh, itu kan sudah waktu juga. Mataharinya tidak muter loh, tapi waktunya tetap ada kan. Berarti waktu itu mungkin bukan pergerakan benda-benda. Sudah setahun loh Pak, mataharinya tidak muter-muter misalnya. Loh, tahun itu kan waktu. Padahal menurutmu kan waktu itu karena matahari berputar sampai di orbitnya, atau bumi mengelilingi matahari nanti 365 hari, kita sebut setahun. Tapi mungkin buminya mandek atau mataharinya mandek, tetap kan kita tanya, berapa lama bumi tidak berputar? Loh, harusnya kalau bumi tidak berputar, kamu tidak bisa tanya berapa lama. Karena berapa lama itu kan jawabannya waktu. Kalau bumi tidak berputar, ya harusnya tidak ada waktu, tidak bisa dihitung. Tapi tetap bisa. Kenapa? Oh, berarti kuncinya tidak di gerakan benda-benda, katanya Agustinus. Kuncinya di mana? Kalau katanya Agustinus, kuncinya di mental. Yo, manusialah yang mengklasifikasi waktu, manusia yang memahami waktu, mengingat masa lalu, menikmati masa kini, membayangkan masa depan. Ada masa lalu, masa kini, masa depan. Itu hadirnya di mana? Dalam diri kita. Jadi ukuran waktu itu manusia sebenarnya, bukan benda-benda atau gerak alam. Nah, itu istilahnya Agustinus. Jadi kalau ada yang tanya apa ukurannya waktu, manusia. Itu kan
Uniknya filsafat kalau jawab persoalan. Padahal selama ini teori kita ya waktu itu kan sifatnya objektif kayak Newton tadi. Tapi katanya gitu ya enggak. Ukurannya waktu itu mentalnya manusia, diri kita. Nah, itu pandangannya Agustinus. Terus dilanjutkan teori itu oleh Agustinus, ada waktu objektif, ada waktu subjektif. Waktu objektif itu yang di kalender-kalender arlojimu itu kan waktu objektif. Waktu subjektif itu waktu yang kamu rasakan. Waktu yang kamu serap untuk dirimu sendiri. Ngaji ini bagi yang tidak ngantuk mungkin waktunya biasa saja, tapi bagi yang ngantuk rasanya kok lama ya. Kamu sudah tekelak-tekeluk bangun lagi, belum selesai, sudah ngantuk, bangun lagi, belum selesai juga kok suwi. Sementara yang tidak ngantuk biasa saja. Kamu yang ujian tidak bisa jawab, rasanya waktunya kok cepet sekali. Sementara yang bisa jawab ya waktunya cukup-cukup saja. Itu waktu subjektif. Macet di jalan itu rasanya waktunya lama sekali. Tapi ditraktir teman rasanya waktunya cepat. Nah, itu namanya waktu subjektif. Jadi waktu itu ada objektif, ada subjektif. Maka kalau ada temanmu tanya, lama ndak acaranya? Lo itu subjektif apa objektif? Ya, kalau objektif ya biasa sih paling 1 jam. Tapi kalau subjektif mungkin lama, karena ngaji filsafat itu kan membosankan, jadi suwi rasanya. Nah, itu namanya subjektif. Jadi waktu itu katanya Agustinus ada objektif, ada subjektif. Ya kapan-kapan bikin undangan kan biasanya ada itu waktu, tulisan wae subjektif. Ya. Jadi yos dinikmati sendiri-sendiri lah, maksudnya ngono. Oke, iya. Kalau pas pacarmu datang itu rasanya cepet. Kalau pacarmu nggak datang rasanya lama, membosankan. Waktu subjektif itu berarti. Jadi itu pandangannya Agustinus. Nanti banyak jadi dasar analisis tentang waktu. Di situ saya kasih contoh, misalnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi yang 3,5 abad tidur dalam gua, itu kan waktu objektifnya yang 3,5 abad, tapi subjektifnya mungkin bagi yang ngalami Ashabul Kahfinya kayak tidur semalam. Jadi bayangkan kalian tertidur 350 tahun. Kalau ini 2000 ya mungkin kalian tidur mulai abad ke berapa? 17. Jadi mulai abad ke-17, zaman awal-awal modern, Indonesia masih dijajah Belanda. Begitu kamu bangun, sudah kampanye Pak Jokowi melawan Pak Prabowo. Itu kan kamu kaget loh, kok sudah kampanye, padahal kemarin masih dijajah Belanda loh. Makanya kalau kamu sumpek-sumpek tidur aja kayak Ashabul Kahfi, siapa ngerti bangun-bangun sudah Indonesia jaya, atau jangan-jangan Indonesia ndak ada besok. Itu Ashabul Kahfi. Itu kan bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau Ibnu Arabi pakai istilah al-waqt atau bi'i, al-waktu, waktu alami, dan al-waqt fauqat tabi'i. Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kan ada waktu objektif sama waktu subjektif. Nabi yang mungkin merasakan perjalanannya ya perjalanan jauh, perjalanan berjam-jam, perjalanan, tapi
objektifnya cuma sangat sebentar. Atau kayak ilustrasi waktu dunia dengan waktu di surga, itu kan ada objektif sama subjektif. Di akhirat itu, di dunia berapa puluh tahun, sama kayak di akhirat sekian hari misalnya. Nah, itu mungkin logika waktu subjektif sama waktu objektif. Oke, nanti ini sebenarnya nanti melahirkan banyak sekali teori. Tapi paling tidak kita sudah tahu dasarnya. Penjelasannya pakai waktu objektif dan waktu subjektif. Khutbah misalnya, kalian yang selak ada acara, misalnya khutbah Jumat ini kuliah jam 1, khotibnya asik sekali ceramah, tidak selesai-selesai. Itu kan kamu gelisah dengar khutbahnya. Tapi bagi khotibnya, ini mungkin bagi dia, oh ini materi penting ini, kalau nggak tak sampaikan. Ini waktunya terlalu singkat. Ini bagi khotibnya terlalu singkat, tapi bagi jamaahnya terlalu panjang. Itu dua-duanya subjektif. Kalau objektifnya ya kan bisa diukur. Oh setengah jam, oh 45 menit, bisa begitu. Oke, kalau kalian ngalami gitu sebenarnya diinterupsi saja. Dulu saya punya teman khotbah Jumat itu diinterupsi. Iya. Jadi khotib lagi asik-asiknya dia angkat tangan, interupsi khotib. Itu khotibnya kaget itu mesti kan. Dia lagi asik-asiknya khutbah malah diinterupsi. Karena mungkin dia kelihatannya mau keburu kuliah karena khotibnya asik baca. Khutbahnya ndak lihat sudah jam 1 kurang seperempat. Oh itu kelihatannya aneh tapi pahalanya besar dia. Iya, yang lain nggak berani aja, padahal yang lain beraninya dehem-dehem. Oke, ya. Nanti kamu kasih kode arlojinya, kamu ketuk-ketuk gitu kan. Kalau khotibnya nggak paham malah, oh ya waktu adalah pedang misalnya. Oke. Malah nambah materi. Jadi, nah itu bedanya waktu objektif sama waktu subjektif. Kalau ini dari Heidegger, ada waktu eksistensial. Heidegger membahas waktu pakai dua istilah kalau dalam bahasa Jerman, Innersichtkeit dan Zeitlichkeit. Jadi waktu normal dengan waktu sementara. Buku masternya Heidegger kan judulnya Being and Time. Jadi waktu yang normal, waktu yang kalau diterjemahkan terlek keberadaan dalam waktu, ya segala hal, kalau bahasanya tadi semua makhluk itu ada dalam waktu. Sebenarnya ya lengkapnya dalam ruang dan waktu. Kayak teorinya Stephen Hawking itu. Jadi selalu ada jalinan ruang dan waktu yang tidak terpisah. Segala hal. Cuma khusus untuk manusia, cara memahami waktunya beda. Karena bagi Dasein, waktu itu bukan sesuatu yang niscaya atau untuk dinikmati saja, tapi manusia itu sendiri harus mewaktu. Mewaktu itu mengada dalam waktu, eksis sesuai waktu. Jadi eksislah, jadi dirimu, tampillah dalam waktu. Berarti apa? Ya being and time tadi, mengadalah dalam ruang dan waktu. Namanya Dasein. Lawannya Dasein itu Dasman. Dasein itu manusia otentik. Manusia itu otentik. Kenapa? Karena dia jadi dirinya sendiri. Dia punya orientasi hidup sendiri. Dia punya penghayatan hidup sendiri. Punya makna hidup sendiri.
Tidak sekedar ikut-ikutan orang lain. Punya referensi boleh, tapi semua keputusan putuskanlah sendiri. Suka organisasi, mengafiliasikan diri dengan organisasi, silahkan, tapi putuskan itu oleh dirimu sendiri, bukan karena ikut orang lain atau apalagi dipaksa orang lain. Itu namanya eksis. Mengada dalam waktu, mewaktu. Jadi waktu akhirnya punya makna eksistensial. Waktu jadi pendukung dirimu untuk eksis. Yang hadir ngaji malam ini karena kamu ingin hadir sesuai orientasi hidupmu, kamu punya penghayatan dan pemaknaan sendiri tentang ngaji ini. Maka kamu yang hadir jadi eksis. Tapi yang hadir malam ini hanya karena ikut temennya, ndak enak, ndak solider, temanku ngaji kok aku ndak, kasihan dia, jadi aku ikut saja. Atau karena ikut tren, wah teman-teman sakos ini sekarang ngaji semua. Sebenarnya pingin di kamar, serialnya belum selesai, sinetronnya misalnya, tapi yo yang lain berangkat, aku ikut berangkat lah. Maka kamu ndak dasein, tapi kamu dasman, bukan manusia yang otentik. Jadi manusia yang palsu. Dirimu bukan dirimu. Jadi engkau bukan yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Itu namanya ndak otentik. Kamu lah, dan ini manusia yang malang, katanya Heidegger. Wong kamu lahir ndak milih. Nanti sekolah TK, SD ya dipilihkan orang tuamu, agama dipilihkan orang tuamu, kuliah sampai di mana jangan-jangan juga dipilihkan orang tuamu. Mungkin besok pacar dan jodoh juga dipilihkan orang tuamu. Kamu ndak pernah dewasa, ndak pernah memutuskan dirimu sendiri, kamu ndak pernah eksis. Nanti urusan apa-apa kamu ikut saja. Temanmu kemana, kamu ikut kemana. Lingkunganmu kemana, kamu ikut kemana. Maka kamu tenggelam dalam waktu. Kamu ndak eksis jadi dirimu. Nah, ini pemaknaan waktu yang eksistensial. Jadi waktu sebagai kendaraan untuk mengada, untuk membuat dirimu ada. Nah, ini pandangannya Heidegger, filosof eksistensialis. Ada juga biasanya di tengah masyarakat ini waktu sebagai makna dan imajinasi. Contohnya banyak. Jadi waktu itu tidak sekedar dirasakan secara subjektif atau dilihat keberadaannya yang objektif, tapi juga dimaknai sesuai kepentingan, keinginan, ideologi, perspektif manusianya. Kalau waktu yang objektif itu satu, waktu yang subjektif juga satu sesuai yang kamu hayati masing-masing. Tapi ada level yang berbeda, yaitu waktu yang sifatnya maknawi dan imajinasi. Kalau ini biasanya sifatnya kesepakatan. Matahari atau bumi mengitari matahari itu objektif, tapi terus dipecah-pecah jadi namanya kalender. Itu sifatnya maknawi. Makanya kalender ada banyak. Kamu tidak bisa tanya kalender yang paling cocok pas itu kalender apa ya? Oh ya macam-macam. Ada Hijriyah, ada Masehi, ada Jawa, ada Aboge, Asopon. Kamu lihat kalender itu. Saya tidak yakin kalian yang mahasiswa setiap kata yang di kalender itu kamu paham. Sistem penanggalan itu. Jadi lu masing-masing ada nalar falaknya sendiri-sendiri itu. Nah, itu contoh bahwa ini nalar maknawi, nalar imajinasi, memahami waktu sesuai latar belakang keilmuan, latar belakang pandangan hidup manusia. Kemudian juga misalnya makna itu
ada primitif, kuno, modern. Ini kan manusia yang bikin. Waktu termasuk masa lalu, masa kini, masa depan, itu juga manusia. Kalian itu mungkin ada bagian-bagian primitifnya, ada bagian-bagian modernnya, ada bagian-bagian kunonya, itu pasti. Tapi dari mana itu datang? Manusia yang bikin. Itu maknawi. Matahari, bumi mengelilingi matahari pasti. Tapi per berapa, membaginya seperti apa? Seminggu itu enaknya dibagi 7 atau 5 kayak Jawa itu, atau mungkin bisa lebih. Wong itu kesepakatan. Rumusnya yang bikin manusia. Ini hubungannya dengan makna dan imajinasi. Dasarnya bulan apa matahari, itu kan nanti beda. Atau mungkin kamu mau, Pak, saya pengen bikin kalender sendiri, ya silahkan. Mungkin dasarnya apalah misalnya. Dasarnya mood, Pak. Jadi kalau lagi moodnya enak gimana, moodnya nggak enak gimana misalnya. Nah itu imajinasi. Jadi manusia dengan imajinasinya menangkap waktu tidak dalam detik, menit, jam, hari, tapi bentuknya nanti kalender Masehi, Jawa, Cina, Hijriah. Termasuk nanti melahirkan mitos-mitos. Ada mitos hari aktif, hari libur, itu kan mitos. I hate Monday misalnya. Aku benci hari Senin. Yo gantiin aja namanya, jangan Senin. Wong nama itu kan kesepakatan. Jadi itu mitos-mitos. Ada mitos weekend sama weekday. Wah, weekend mau kemana? Itu kan bikin minder yang gak punya duit, gak punya pacar. Nah, sekarang jangan minder. Kenapa? Wong itu mitos kok, bikinan. Weekend itu kan waktunya istirahat, Pak, dari kerja. Enggak. Orang yang butuh banyak istirahat dari kerja itu sebenarnya orang yang tidak menikmati kerjanya. Iya kan? Iya. Kalau Sayyidina Ali bilang, ya, kerjaku itu ya rekreasi. Atau rekreasiku itu kerja. Kenapa? Bisa menikmati pekerjaannya. Kalau katanya Marcuse, weekend, logika weekend itu di mana orang ingin bebas dan istirahat, itu hasilnya one dimensional man, hasilnya masyarakat kapitalis. Ketika orang dipaksa kerja tanpa passion, targetnya apa? Cari uang. Demi apa? Kebutuhan kapital. Jadi dia tidak menikmati, padahal kerja itu kan harusnya eksistensial. Dengan kerja kamu merasa ada, kamu merasa dibutuhkan, kamu jadi manusia. Karena kamu menghasilkan sesuatu, tapi di masyarakat kapital kamu tidak menikmati pekerjaanmu. Karena pekerjaan itu kadang-kadang tidak berhubungan sama eksistensimu, targetnya cuma cari uang. Akhirnya kamu tersiksa saat bekerja. Kompensasinya apa? Kamu seneng cuti, seneng hari libur, seneng. Nah, itu logika weekend kan munculnya di situ. Kuliah misalnya yang bukan passionmu, bukan bidangmu, kamu nggak menikmati di situ, itu kan siksaan luar biasa. Kalau libur kamu bahagia setengah mati. Mau nggak libur pun kamu meliburkan diri. Jadi nah itu harus dicek lagi. Jangan-jangan memang bukan passionmu, bukan wilayah yang kamu sukai. Harusnya kerja itu melahirkan passion, melahirkan percaya diri, identitas diri. Nah, ada banyak mitos-mitos, termasuk ada mitos-mitos hari keberuntungan atau waktu sial. Ada kayak gini mitos. Itu saya tidak ngomong salah, tapi itu manusia yang memaknai. Jadi waktu yang sial, waktu yang kurang baik, waktu yang baik, itu hitung-hitungannya manusia. Bisa iya, bisa tidak, cuma itu sumbernya manusia.
Meskipun kamu anti misalnya, Pak saya anti tanggal 13 Pak. Kamu anti pun yo tetap nanti kamu melewati tanggal 13. Nggak mungkin kamu nggak, kenapa? 13 ini objektif. Gitu loh. Kayak kamar hotel. Nggak ada kamar yang nomor 13 misalnya. Akhirnya yang harusnya kamar nomor 13 diganti nomor 14. Loh itu misalnya ada setannya yang bikin sial, apa setannya bisa ditipu yang harusnya 13 diganti 14 itu. Loh misalnya, oh ini kan harusnya 13 tapi 14 ya, apa ya begitu. Itu yang masalah itu angka 13-nya apa urutan ke-13-nya. Oh itu kan makna dari manusia. Ada yang umur 13 enggak di sini? Jangan-jangan kamu memaknai wah umur 13 itu umur sial misalnya. Enggak. Nah, jangan takut, wong makna dari manusia kok. Imajinasi, ideologi, mitologi yang membuat manusia. Tinggal diatur saja. Oke, jadi ini tadi ada macam-macam linier, sirkuler, imajinatif tentang waktu. Nah, kalau ini Einstein, saya sebenarnya pengen banyak ngomong kuantum, relativitas, tapi kok membayangkan kalian kayak agak berat. Saya bawakan anekdotnya saja. Jadi Einstein ini sering ditanya orang yang nggak terlalu paham tentang teori relativitas. Dijelaskan sampai ndaki-ndaki juga orangnya nggak paham. Akhirnya Einstein jengkel. Kalau ada orang tanya relativitas itu apa sih, dijawab gampang-gampangannya gini loh, katanya Einstein. Letakkan tanganmu di atas kompor panas selama 1 menit, maka rasanya seperti 1 jam. Lalu duduklah dengan gadis cantik selama 1 jam, maka rasanya seperti 1 menit. Itulah relativitas. Nah, itu penjelasan jengkelnya Einstein. Ini saya bawa yang ini saja karena kalau saya jelaskan relativitasnya yang asli, ada relativitas umum, relativitas khusus, macam-macam, nanti kamu puyeng. Yang versi fisikanya. Ada yang lebih dahsyat lagi, Stephen Hawking yang menggabungkan teori relativitas dengan teori ruang waktu, macam-macam. Oke, kita ambil sininya saja. Kalau Hawking saya ambil yang ininya. Hawking itu yang punya teori segitiga kerucut tentang masa lalu dan masa depan. Termasuk nanti sampai pada kesimpulan berarti bintang itu yang kita lihat hari ini nyampe ke mata kita itu berarti bintang yang jutaan tahun yang lalu. Sampai ke mata kita itu sebenarnya bintangnya sudah tidak ada. Jadi yang sampai di kita itu sebenarnya masa lalu. Jadi sesuatu yang berasal dari masa lalu tampilnya sekarang. Nah, itu teorinya jelimet. Kita tafsirkan aja versi ngaji filsafat, itu mungkin peringatan dari Allah bahwa ayatnya Hawking tadi mengingatkan kita bahwa apa yang kita jalani hari ini itu pantulan dari apa yang kita perbuat di masa lalu. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini akan tampak di masa depan. Itu kayak bintang-bintang. Jauh sudah tidak ada tapi masih kelihatan. Maka jangan meremehkan yang kamu lakukan sekarang. Efeknya tidak cuma sekarang tapi jauh sampai ke depan. Nah, itu memaknai secara spiritual bahwa bintang-bintang itu sampai ke mata kita itu dalam posisi dia sudah tidak ada. Itu cahayanya jutaan tahun yang lalu nyampe di kita sekarang. Itu analoginya bisa macam-macam, tapi secara spiritual maknanya itu. Bercahayalah seterang-terangnya sekarang, tidak usah khawatir meskipun kamu tidak ada, nanti cahayamu dinikmati orang-orang setelahmu. Oke. Yo, nah teori aslinya gimana? Tidak usah saya jelaskan. Nanti geometrinya agak jelimet itu.
Teori tentang segitiga kerucut masa lalu dan masa depan. Oke, masih ada waktu, kita masuk ke agama sebentar ya. Kita masuk ke Islam. Ada quote yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Kalian mesti sudah hafal kecuali yang belum. Ya. Jadi al-waktu kasayf in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilasmu. Kayak Kronos tadi, dia bisa melahirkanmu, tapi dia juga bisa menelanmu, memakanmu. Sebenarnya itu masih setengah. Kalimat selanjutnya, wa nafsuka in lam tushilha bil haqqi syaholatka bil batil. Jadi ini kayak isinya. Bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu? Perhatikan nafsumu. Nafsumu itu kalau dia tidak sibuk, nafsu artikan saja jiwamu. Kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Itu mungkin sindiran kita hari ini ya. Indonesia hari ini sibuknya dengan hoax. Hoax itu kebohongan. Berarti jiwa kita hari ini sibuk dengan kebohongan. Hati-hati, karena kesibukanmu dengan kebohongan bisa membuatmu terpotong oleh waktu. Maksudnya apa? Waktumu terbuang sia-sia, tidak produktif, kita tidak menghasilkan apa-apa selain musuh, gegeran, dan kerusakan. Nah, itu nasihat panjang dari Imam Syafi'i. Cuma ini terkenal karena dikutip oleh Ibnu Qayyim di Al-Jawabul Kafi. Oke, jadi itu nasihatnya Imam Syafi'i. Kalau dalam Islam ngomong tentang waktu itu ada beberapa istilah. Dalam Al-Quran juga ada beberapa istilah. Yang pertama ajal, yang kedua dahar, yang ketiga waqt, yang terakhir asr. Ajal itu batas akhir. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi batas akhir. Misalnya kalau di kampus, batas akhir ujian itu berarti ajalnya ujian itu tanggal sekian. Ya memang maksudnya itu. Jadi batas akhir. Umur kita batasnya di mana? Jadi ajal fokusnya pada batas akhir. Banyak ayat yang isinya ajal, maksudnya mengingatkan bahwa segala sesuatu termasuk manusia ada batas akhirnya. Kamu sedang sumpek, ingatlah kesumpekanmu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Maka jangan terlalu galau. Kamu sedang senang, dapat kenikmatan juga, jangan lupa diri karena ada batasnya. Karena kenikmatan itu kalau kamu tidak hati-hati mengelola, melampaui batasnya, bisa jadi kesumpekan, kesusahan. Jadi itu pelajaran dari kata-kata ajal. Ingatlah, segala sesuatu ada ajalnya, ada batasnya. Tidak ada senang terus-terusan atau sedih terus-terusan. Tidak ada nikmat terus-terusan atau laknat terus-terusan. Ada batas-batasnya. Yang kedua, dahar. Dahar ini
Kalau bahasa pasnya mungkin durasi. Durasi itu ngitungnya sejak lahir sampai mati, itu durasi. Misalnya HP ini durasinya, masa hidupnya adalah berapa? 7 jam kalau aktif misalnya, kalau masih baru. Nah, itu namanya durasi. Dari 24 jam hidupmu aktif itu mungkin durasi meleknya ya 24 dikurangi 8, 16 jam misalnya. Kamu lebih 16 jam mungkin kamu sudah lemes. Nah, itu dahar namanya. Alam semesta ini ada durasinya. Kalau ajal itu yang dilihat batas akhirnya, kalau dahar ini dilihat durasinya. Awal sampai akhirnya. Jadi dahar ini mengingatkan bahwa segala sesuatu itu selalu ada awalnya dan ada akhirnya. Kecuali Allah. Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Tapi semua makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Namanya durasi. Kesenanganmu ada awalnya, tapi nanti pasti juga ada akhirnya. Akhir dari sesuatu, awal dari yang lain. Nah, itu pakai istilah dahar. Ada lagi istilah waktu. Kalau waktu ini biasanya ngomong peluang, ngomong tentang kesempatan. Itu biasanya pakai istilah waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawqut. Jadi sholat itu ada waktunya, kitabam diwajibkan berwaktu mawqutan. Ada waktu-waktunya, ada kesempatannya. Ada zuhur, asar, maghrib, ini kan waktu-waktu sholat. Istilahnya waktu, karena begitu lewat ya kita kehilangan kesempatan. Makanya misalnya subuh itu dari munculnya fajar sampai menjelang munculnya matahari. Nah, itu subuh. Begitu jam 7 kamu sholat subuh, kamu kehilangan waktu. Jadi ada waktunya. Jadi kuliah itu waktunya sampai semester 14. Begitu lewat semester 14 kamu sudah kehilangan waktu. Nah, itu waktu. Yang diwanti-wanti tadi jangan sampai kehilangan waktu. Al-waktu kas-soif. Begitu kamu kehilangan kesempatan, kamu akan habis. Nah, itu waktu. Ada lagi asar. Ya, memaknainya asar. Atau waktu menjelang terbenamnya matahari itu kan asar. Tapi ini ngomong tentang masa. Kalau ngomong asar, ini lebih banyak ngomong keharusan mengisi dengan kebaikan. Kenapa? Karena ini sudah detik-detik mau tutup. Itu asar. Asar itu kan ketika siang sudah habis mau ganti malam. Jadi waktu penting dalam hidup kita itu asar. Asar itu sudah mau maghrib. Mau maghrib itu berarti mau malam. Kalau kamu mau melakukan kebaikan, segera lakukan. Karena kalau tidak, sebentar lagi malam. Itu waktu asar. Makanya banyak hadis yang menekankan sholat asar. Termasuk Al-Quran yang ada kata-kata wassolatul wusto, itu banyak yang mengartikan sholat wusto itu sholat asar. Karena ini memang waktu penting, kunci. Kalau mau tobat, segera tobat. Karena begitu lewat, malam sudah. Waktunya tidur. Jadi ini waktu batas itu asar. Makanya Al-Quran mengingatkan wal asri. Demi waktu, demi masa. Ini kan surat favorit. Ya. Karena pendek ya, ini surat-surat idola. Iya. Koncone Al-Ikhlas, koncone Al-Kausar, itu kan surat idola. Kalau ada yang mau silakan kamu nulis buku surat-surat idola. Ya, ini diidolakan oleh
para makmum. Nah, ya, dan imam yang tidak banyak apal. Nanti kan wal asri. Itu pun kadang-kadang kamu yang bulat. Oke. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi demi waktu asar ini saya bilang. Atau kadang-kadang ya demi masa. Karena memang artinya bisa juga demi masa. Saya dulu punya guru yang di kesempatan apapun dalil yang beliau pakai adalah wal asri. Mbok jangan males. Kan ada ayatnya wal asri. Mbok kalau kerja itu yang benar wal asri. Mbok jangan suka jalan-jalan keluar yang tidak ada gunanya wal asri. Ya, iya. Apa sih enaknya punya pacar kemana-mana jalan berdua? Tidak ada untungnya wal asri. Ya. Kamu menasehati apapun bisa pakai dalil wal asri ini. Iya, eman-eman waktumu kan gitu. Mbok ya kamu ndang tobat, bukan ayat tobat yang diajukan tapi wal asri. Kalau kamu tidak segera tobat, waktunya loh wal asri. Jadi ini kan artinya multifungsi kan. Alhamdulillah kamu sekarang punya ayat untuk segala momen. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin. Setiap manusia pasti rugi kecuali orang yang punya karakter beriman, beramal soleh, saling menasehati. Isilah waktumu dengan 3 ini, maka kamu tidak akan ditelan oleh waktu. Ingat-ingatlah kamu harus beriman. Beriman itu maksudnya apa? Sadarilah kamu itu terbatas, tidak berdaya, tidak wajib ada, punya banyak kelemahan. Maka kalau kamu tidak beriman, hanya mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan rugi. Karena dirimu sangat lemah dan terbatas. Yang kedua, beramallah soleh. Lakukan kebaikan sekecil apapun, sesedikit apapun yang kamu tahu. Kalau tidak, kamu akan rugi. Selanjutnya, saling menasehati tentang kebenaran dengan kesabaran. Kuncinya 3, maka kamu akan jadi orang yang beruntung. Kalau ini ndak, ya kamu akan rugi. Jadi wal asri. Oke, jadi ini dalil untuk sapu jagat opo wae bisa dipakai. Ya kan? Isinya hidup kan 3 itu. Keutamaan puncak, keimanan, amal soleh, muamalah dengan makhluknya isinya 2. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sudah, puncaknya cuma itu. Jadi kalian wajib hafal ini. Sewaktu-waktu disuruh sambutan atau khutbah bisa pakai ayat ini. Oke, kuncinya di situ. Oke, saya kasih sebentar dari beberapa sumber cara kita wal asri, manajemen waktu. Jadi yang pertama, ada banyak teori sebenarnya tentang cara mengatur waktu. Saya ambil beberapa prinsip paling dasar menurut agama. Yang pertama jelas manfaat. Lakukan apapun yang jelas manfaatnya. Itu saja. Kalian mau melakukan apa saja, coba tanya manfaatnya apa. Kamu ngaji, kamu nulis, kamu kuliah, manfaatnya apa? Mau minum saja misalnya, bismillah. Ada manfaatnya? Ada, biar tidak haus. Nah itu kan, jadi lakukan yang jelas manfaatnya. Mau posting, mau ngobrol, mau nongkrong, bukan tidak boleh. Tapi pertegas manfaatnya apa. Termasuk yang mau merokok, mau pacaran, mau semoga tanyakan dulu. Asal paling tidak kamu sendiri ngerti manfaatnya ini loh Pak. Loh saya kalau tidak ngerokok Pak, pusing saya Pak.
Mending saya ndak makan daripada ndak ngerokok. Karena itu paling ndak kamu sendiri ngerti ada manfaatnya. Jangan sampai orang lain menganggap ndak ada manfaatnya, kamu sendiri juga ndak. Saya juga ndak tahu Pak kenapa saya ngerokok itu. Ya janganlah ya. Jadi kamu harus tahu manfaat yang kamu lakukan. Ya dalil-dalilnya banyak. Kayak hadis itu kan, nikmatani bunun fihi makasirum minan nasi as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang banyak sekali orang tertipu di situ, yaitu nikmat waktu luang dan kesehatan. Ini sering diceramahkan. Aktiflah melakukan kegiatan karena kebahagiaan itu ada dalam tindakan. Banyak orang ngomong bahwa kalau saya kaya, saya ndak usah ngapa-ngapain. Hati-hati, ndak ngapa-ngapain itu ndak enak. Yang enak itu ngapa-ngapain. Ya, jadi ngapa-ngapainlah biar enak. Nah itu yang penting ngapa-ngapainnya tahu manfaatnya. Terus termasuk juga untuk, ada penelitian itu, orang yang sudah tua banyak yang masih kelihatan energik, sehat, itu nyambung dengan aktivitasnya masih muda. Kalau masih muda aktif sekali, rajin, itu ketika sudah tua dia tidak bisa diam biasanya. Dan itu lebih membahagiakan daripada ketika sudah tua kamu diem, tidak ngapa-ngapain, loyo, energinya habis. Kayak baterai sudah tidak bisa dicas lagi. Nah, maka mulai sekarang kamu harus aktif. Dibangunnya mulai sekarang, karena urusannya mental, saraf, dan pikiran. Kalau tidak jadi habit, ya waktu tua ya tidak usah ditunggu, Pak. Saya sekarang mumpung masih muda, senang-senang aja, Pak. Besok baru serius. Anda kalau tidak jadi habit, tidak bisa. Begitu mau serius, mulainya susah. Maka lakukan yang manfaat. Itu saya bawakan dua quotes dari Ibnu Mas'ud dan Hasan Basri. Ya lumayan untuk bahanmu kapan-kapan kalau disuruh kultum. Katanya Ibnu Mas'ud, ma nadamtu ala syai' nadami ala yaumin ghurbat syamsuhu nakuso fihi ajali walam yazid fihi amali. Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, umurku berkurang tapi amalku tidak bertambah. Itu Ibnu Mas'ud. Katanya Hasan Basri, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi ayyaj'ala syuhlahu fima la ya'nihi khudlanan minallahi azza wa jalla. Di antara tanda Allah berpaling dari seseorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah mencuekinya, menelantarkannya. Jadi hati-hati kok kalau kalian merasa saya itu loh Pak, kesibukanku kok ndak penting semua, ndak ada gunanya semua. Jangan-jangan Allah sedang mencuekimu. Kamu dikasih yang tidak penting. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sedang berpaling darimu. Cepat-cepat kembali ke Allah. Kalau sangat banyak hal yang kamu sibukkan ternyata hampir semua tidak ada artinya, tidak manfaat untuk dirimu, untuk masyarakatmu, untuk agamamu, jangan-jangan memang Allah sedang berpaling darimu, maka cepat-cepat kamu kembali ke Allah. Itu nasihatnya Hasan Basri. Prinsip manajemen waktu yang kedua, efisien. Ini prinsipnya orang modern. Kalau bisa multitasking. Ada, saya kasih contoh beberapa ulama itu. Misalnya Khatib al-Baghdadi, ulama hadis. Khatib Baghdadi ini kemana-mana kalau jalan bawa buku dan baca buku. Tidak ada waktu yang terluang.
Jalan-jalan sambil bawa buku, mungkin rekreasi sambil bawa buku. Kalau kita kan hari ini bawa HP. Sekarang bawa HP enggak apa-apa, asal HP isinya yang penting, yang baik. Mungkin buku juga enggak apa-apa, itu niru Khatib Baghdadi. Ada juga Imam Sulaim Ar-Razi, ini ulama Syafi'iyah. Satu ketika beliau keluar rumah, ada kepentingan. Tidak lama kemudian kembali. Sudah beres, Syekh, kepentingannya sudah. Lumayan saya sambil menyelesaikan urusan bisa menghatamkan 1 juz. Nah, itu kan multitasking namanya. Sambil diem, santai, sambil ngaji 1 juz. Satu ketika pulpen beliau rusak. Pulpennya diperbaiki, didandani, tapi sambil dandani pulpen, rengeng-rengengnya ngaji. Untungnya 2, pulpennya beres, dapat pahala. Itu namanya efisien. Kalau kalian kan paling sambil memperbaiki, sambil nyanyi-nyanyi, sambil itu. Ya enggak apa-apa sih multitasking, cuma yang satu dapatnya Blackpink sama idolamu hari ini, Didi Kempot. Oke, terus ya, bahkan ada yang saking memanfaatkan waktu, menu makanan dan durasi makan juga dihitung. Misalnya ada ulama Abul Wafa bin Ukail. Ini seorang ahli fikih mazhab Hambali. Beliau ngitung kalau saya makan kering, tidak ada sayurnya, dengan makan yang ada sayurnya, lebih cepat kalau saya makan yang ada sayurnya. Dicerna cepat, kemudian ditelan cepat, dan longgarnya di perut cepat. Itu beliau ngitung kira-kira selisihnya sekitar 50 ayat. Ngitungnya sampai selisih ayat. Jadi maka saya tak makan yang ada sayurnya sajalah. Nah, itu sampai sedetil itu ngitungnya. Oke, yo kalian bisa niru itulah. Saya milih yang ada sayurnya, Pak. Kecuali kalau ditraktir. Oke, yang bahkan ada, ini unik, saya tidak tahu kalian kayak gini juga. Namanya beliau Abul Barokat. Abul Barokat ini kakeknya Ibnu Taimiyah. Itu kalau beliau masuk kamar mandi atau WC, nanti saudaranya yang di luar kamar disuruh nungguin depan kamar mandi WC, cuma disuruh baca buku keras-keras. Jadi beliau sambil di kamar mandi itu sambil dengerin baca buku. Jadi sambil mandi sambil nambah ilmu. Nah, ya kayak kalian sekarang kalau ke WC bawa HP ya. Cuma itu menyusahkan yang ngantri. Boleh diikuti tipsnya ini, nanti kalian di kos gantian. Siapa yang ngantri di luar baca buku keras-keras, biar yang di dalam cepat keluar. Karena kalau semua ke kamar mandi bawa HP, nanti tidak keluar-keluar di dalam. Wong kamu di dalam kan nggak baca, paling main game. Kalau nggak gitu ya WA-an, Facebookan. Oke, ya untungnya nggak ada jejaknya ya. Kalau ada jejaknya, wah ini dikirim dari WC ini gitu kan. Mungkin kamu malu. Oke, yang ketiga seimbang. Jadi ya atur waktumu. Kebutuhan kita banyak, yang penting-penting juga banyak. Maka pinter-pinterlah mengatur hidupmu. Kalau pagi untuk apa, kalau siang untuk apa, kalau malam untuk apa. Itu ada hadis, inna li rabbika alaika haqqon wa inna li badanika alaika haqqon wa inna li ahlika alaika haqqon wa inna li zaujika alaika haqqon fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya untuk Tuhanmu ada haknya, untuk badanmu ada haknya, untuk keluargamu ada haknya, untuk istrimu ada haknya. Berikan haknya sesuai kadarnya. Yo jangan sholat terus di masjid terus, tapi
Perawatan badan juga ya. Wong badanmu punya hak. Kalau sudah ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Keluargamu juga punya hak. Istrimu, anakmu juga punya hak. Berikan secara seimbang. Ini manajemen waktu kalau dalam Islam. Ada tips dari Nabi Ibrahim. Dalam suhufnya Ibrahim itu ada kalimat, orang yang berakal, ini hubungannya sama pencari ilmu ya, hendaknya mempunyai 4 waktu. Yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk introspeksi terhadap diri sendiri. Yang ketiga, waktu untuk tafakkur, merenungi ciptaan Allah. Dan yang terakhir, waktu untuk mengurusi kebutuhan hidupmu. Jadi kesehatan spiritual, kesehatan mental, dan kesehatan fisik semua diurusi secara seimbang. Jangan mentang-mentang sufi terus dunianya nggak diurusi sama sekali. Kan ada sahabat yang dimarahi karena di masjid terus. Jangan mentang-mentang filosof, filsafat, mikir terus, diajak ngapa-ngapain nggak mau, temannya kerja bakti kamu mikir aja. Nah, ya enggak begitu rumusnya. Imbang tiga-tiganya. Badannya diurusi, mental pikirannya diurusi, spiritualnya juga diurusi. Itu manajemen waktu yang ketiga. Yang keempat, proporsional, sesuai kemampuan, itu pasti. Ukur kekuatan dan istirahatlah. Khudzu minal a'mali ma tutikun. Ambillah pekerjaan-pekerjaan yang engkau mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai engkau sendiri yang bosan. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang istiqomah, yang dawam, yang rutin, meskipun cuma sedikit. Jadi ndak apa-apa, ndak yang berat-berat, semampumu saja. Ndak usah iri sama, wah temanku itu bisa tahajud tiap malam, yang sana bisa Senin Kemisnya ndak putus-putus, yang sini malah puasa Daud. Aku ndak bisa. Bisaku cuma mendoakan semoga yang puasa Daud, yang Senin Kemis itu kuat dan sehat. Misalnya. Bisaku cuma itu, lu ndak apa-apa. Asal apa? Istiqomah. Kamu rajin mendoakan teman-temanmu biar yang Senin, Kemis, dan Daud itu sehat. Tidak apa-apa. Allah cinta yang semacam itu. Kalau mampumu cuma itu ya tidak apa-apa. Terus jangan diforsir. Ya kerja, ya istirahat. Katanya Imam Ali, hiburlah hati Anda sesaat-sesaat. Karena hati itu jika capek tidak bisa memandang sesuatu dengan baik. Pikiran kalau capek ya berpikirnya tidak jernih. Hati kalau capek juga tidak bisa jernih melihat kebaikan. Maka ya sekali-sekali piknik. Jangan kurang piknik. Ya, maksudnya apa? Menghibur hati. Ya meskipun kalau kita hari ini kan terlalu banyak hiburan. Kalau terlalu banyak hiburan kalimatnya diganti, ya sekali-sekali serius lah. Oke. Nah, istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Ini pepatah dari Cina. Istirahat tidak apa-apa, tapi istirahat itu bukan berhenti. Mengumpulkan kekuatan biar bisa berjalan lebih jauh. Oke, itu saya tertarik hadis ini sebenarnya. Di Riyadhus Shalihin ada. Nanti kalian baca ya, karena hari ini banyak orang yang saya tidak tahu kadang-kadang mencela saudaranya dengan kata-kata munafik. Kamu munafik.
Nah, ada hadis saya ketemu di Riyadhus Shalihin, itu panjang awalnya, saya potong yang di belakang. Jadi ada sahabat namanya Handzalah bin Ar-Rabi al-Usayyidi. Handzalah ini galau sebenarnya. Dia merasa, wah aku ini kok tidak bisa jadi orang soleh terus-terusan ya. Jangan-jangan aku ini munafik. Terus dia mengadu ke Abu Bakar, wah aku tidak bisa jawab, ayo ketemu Rasulullah aja. Terus diajak menghadap Rasulullah. Abu Bakar tanya pada Rasulullah, Rasulullah ini loh, Handzalah ini dia takut dirinya sendiri, dia takut kalau jadi orang munafik. Terus Rasulullah tanya, lah kok begitu? Handzalah jawab, wahai Rasulullah, kita ini kalau pas bersama Rasulullah, bersama Tuhan, di sisi Tuhan, di sisi Rasulullah, terus panjenengan mengingatkan kita tentang surga, neraka, sangat jelas sampai seolah-olah bisa dilihat mata, bisa dilihat telinga. Saya itu rasanya tobat gitu. Tapi setelah keluar dari sisi Tuhan, setelah keluar dari pengajian, kita masih juga main-main dengan istri, dengan anak, mengurus harta. Sehingga karena itu banyak yang kita lupakan tentang keduanya tadi. Jadi Handzalah ini mengeluh, ya kalau pas ngaji, pengajian itu rasanya saya kayak tobat, kayak ingin tahajud terus, ingin puasa terus, ingin dekat sama Allah terus. Tapi nanti begitu pulang ke rumah, sudah mikir bayar kuliah, mikir aduh besok makan apa, mikir kos-kosan, mikir wah kok saya bisa gini ya, jangan-jangan saya ini munafik, kok mikirnya dunia saja. Padahal tadi waktu pengajian tidak begitu. Nah, itu keluhannya Handzalah. Nah, terus Rasulullah menjawab, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, kalau engkau semua tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku dan juga senantiasa berzikir, niscaya para malaikat menjabat tanganmu semua, baik ketika engkau ada di hamparanmu atau ketika ada di jalananmu, maksudnya waktu bangun atau waktu tidur, termasuk sedang berjalan-jalan. Tetapi hai Handzalah, kalau bahasanya Rasulullah, saatan itu masing-masing ada waktunya. Sesaat memang kita zikir, sibuk dengan Allah, ngurusi rohani kita. Nanti sesaat lagi ngurusi kehidupan kita, mencari sandang pangan, dan lain-lain. Dan Rasulullah ngomong saatan ini diulang sampai 3 kali. Saatan. Jadi tidak apa-apa kita berpikir duniawi, asal tahu waktunya, tahu porsinya. Dan kalau ada orang berpikir dunia, jangan dituduh munafik. Katanya orang Islam, kok kelakuannya begitu, kok yang dipikir dunia. Loh memang kalau pas waktunya mikir dunia, ya mikir dunia. Waktunya ngopeni anak istri, ya ngopeni anak istri. Ada saatnya masing-masing. Nah ini nasihatnya Rasulullah. Saya bawa ke sini kelihatannya menarik. Don't waste time waiting for inspiration, begin. And inspiration will find you. Itu H itu bukan haji ya. Ya. Harriet Jackson Brown Junior. Ya, jadi jangan buang-buang waktu menunggu inspirasi. Wah, saya nyari inspirasi dulu Pak, saya nunggu mood Pak, sudah ketemu. Mulailah saja pekerjaanmu, inspirasinya akan datang. Harriet Jackson Brown Junior. Ini motivator dari Amerika. Dia punya kalimat bagus juga. Don't say you don't have enough time. Jangan bilang kamu tidak punya waktu atau tidak ada waktu. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pastor Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci. Semua tokoh besar. Jangan bilang kamu tidak punya waktu, tidak ada waktu, atau tidak cukup waktu.
Waktu yang diberikan padamu sama persis dengan waktu yang diberikan pada siapapun tokoh-tokoh besar. Soekarno, Ki Hajar Dewantoro, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, waktunya sama 24 jam persis, dan mereka bisa melakukan hal-hal besar. Kenapa kamu tidak? Nabi Muhammad pun juga 24 jam. Tidak ada dalilnya karena beliau Nabi maka waktunya jadi 28, tidak ada. 24 sama. Tapi manfaat hidupnya luar biasa. Maka jangan beralasan tidak punya waktu atau tidak ada waktu. Jangan-jangan kita saja yang tidak bisa ngatur waktu. Oke, dan ingat-ingat katanya Steve Jobs yang almarhum tahun 2011 yang lalu, yang punya Apple Incorporation, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Waktumu terbatas, jangan buang-buang waktu untuk hidup versi orang lain. Hiduplah versimu sendiri, gampang-gampangannya itu. Jadi hiduplah edisi dirimu sendiri. Kenapa? Eman-eman waktumu terbatas, katanya Imam Syafi'i, al-waktu kas-saif. Jadi itulah gambaran-gambaran umum tentang waktu. Setiap isu tadi bisa kita bahas panjang lebar kapan-kapan. Oke, saya kira itu pertemuan kita untuk malam hari ini. Ini ketemu di bulan Januari. Kita akan ketemu lagi mungkin di Februari. 2 minggu terakhirnya ya. Minggu ketiga dan keempat. Mumpung bulan Februari kita ngomong lagi tentang cinta. Ya. Wes ora apa-apa. Kelihatannya nanti kita ngajinya sudah melewati Valentine Day, jadi aman. Kita ketemu aja para pujangga muslim ya. Kita angkat Sufi Syekh Abdurrahman Jami yang nulis kisah alegoris tentang Yusuf Zulaiha. Jadi kita basisnya novel aja, Yusuf Zulaiha, dan Syekh Nidhomi minggu selanjutnya yang nulis Laila Majnun. Oke, jadi kita ketemu Yusuf Zulaiha minggu pertama, kemudian bukan minggu pertemuan kita selanjutnya, dan terakhir kita ketemu Laila Majnunnya Nizami. Oke, itu pertemuan kita di bulan Februari. Saya akhiri sekian untuk pertemuan Januari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.